Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke teman-teman, banyak PM yang masuk ya teman-teman. Pak, target dari Dogecoin sampai di berapa? Barusan tadi saya sebenarnya bikin video tentang retracement dari Dogecoin ya, setelah sampai di kisaran 23.300 kemarin. Dan ini sudah banyak yang PM targetnya sampai di berapa? Ya, sepertinya sudah mulai pada kepo dan juga pada FOMO teman-teman ini semua. Sebenarnya perihal tentang target kenaikan dari Dogecoin ini saya udah sampaikan sebelumnya bahwa mungkin kita bisa ngelihat historic price dari pergerakan Dogecoin ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke google.com baru kemudian masukkan Dogecoin, teman-teman bisa ngelihat ini adalah pergerakan Dogecoin satu hari ini ya. Satu hari ini seperti ini dalam 5 hari pergerakannya, highest-nya ini visual yang dari Google ya, sedikit berbeda harganya dengan yang di TradingView. Tapi intinya saya cuma mau nyampaikan bahwa pergerakannya dia dalam 6 bulan ini sudah kira-kira udah di harga pergerakan 6 bulan udah disentuh. Year to date-nya yang belum ya. Year to date-nya itu di kisaran, oh ya, year to date-nya sudah sekitar hampir ya, sekitar 26. Kemudian one year-nya, kalau year to date itu adalah dari Januari sampai sekarang. Kalau one year adalah 4 ribuan ya teman-teman. Kemudian kalau all time high ya 5 tahun seperti itu. Tertingginya dari Dogecoin ini adalah sekitar di 10 ribuan ya. Nah, kalau kita bicara suatu cryptocurrency saham yang mana pergerakannya dia pernah tinggi, maka yang harus kita perhatikan adalah karena dia pernah tinggi, bukan jaminan dia akan ke situ. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Bukan jaminan dia akan ke situ, supaya teman-teman nggak FOMO ya, Oh ya, sekali lagi sebelumnya saya sampaikan juga ini penting untuk diketahui teman-teman bahwa ingat, volatilitas di cryptocurrency itu adalah tinggi sekali, jadi jangan lupa untuk take profit apabila teman-teman sudah merasa cukup, dan juga semoga successful order teman-teman lebih sering daripada unsuccessful order ya. Kemudian di sini saya sampaikan juga, saya tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi kalau teman-teman ada yang mendapatkan tawaran titip dana trading, mau di komentar di sosial media yang ya istilahnya mengatasnamakan Surya MS, sekali lagi itu nggak ada. Saya sama sekali nggak ada titip dana trading. Kemudian apa yang saya bahas ini bukan merupakan ajakan beli sama sekali ya. Ini adalah konten untuk pembelajaran yang syarat dengan ilmu-ilmu trading seperti itu. Jadi lakukanlah analisa sebelum teman-teman melakukan pembelian. Apabila teman-teman pengen mendapatkan ilmu, maka paling bagus adalah dengan langsung praktek ya. Nggak perlu dengan dana besar, dengan 100.000 pun di seperti itu. Terus top up-nya gampang sekali dengan GoPay. Langsung scan di barcode yang ada di situ, langsung scan seperti itu. Baik teman-teman, untuk penjelasan tadi udah saya rasa cukup. Saya masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, Dogecoin ini dalam perjalanannya dia pernah tinggi. Saya tidak memberikan jaminan bahwa dia mungkin akan kembali ke harganya dulu. Saya tidak memberikan jaminan bahwa dia kembali ke harganya dulu. Intinya bagi saya adalah ketika saya melihat di candle satu barang yang bergerak. Jadi saya melihat ke candle ataupun ke trade what I see. Jadi saya trading pada apa yang saya lihat. Apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah di layar adalah dia keluar dari konsolidasi. Maka saya akan segera masuk. Targetnya berapa? Memang kalau kita bicara target, tentu yang timbul di pikiran kita adalah biasanya adalah sampai di berapa, apakah masih naik, seperti itu. Jadi
selalu ketika kita bicara target yang bermain adalah jadi emosi kita. Terutama emosi untuk greedy, seperti itu ya. Padahal kalau saya sendiri ini saya terakhir masuk di 1140-an. Which is itu masih di area-area yang sangat-sangat bawah teman-teman ya. Area-area yang mana 0 sampai 23 di sini. Kalau kita menggunakan Fibo yang paling pendek. Nah, kebetulan ini bukan Fibo yang paling panjang. Jadi ya gimana ya kalau kita mau bicara targetnya sampai berapa, bisa dipastikan sebenarnya nggak ada yang tahu dia mau ke berapa. Cuman candlestick itu adalah yang trading adalah orang ya, pasti ada yang protes. Ya iyalah Pak, masa apa yang trading gitu. Yang trading adalah orang, di mana dengan Fibonacci ini kita bisa meretrace, kita bisa menjejakin kembali tapak-tapak yang pernah dilewatin, harga-harga yang pernah dilewatin, resistan support yang pernah dilewatin, dan itu bisa memberi kita ya warning bahwa di titik itu mungkin orang akan berasumsi oh di sana mungkin merupakan resistan, oh di sana sekumpulan resistan yang mungkin saya harus cukup waspada. Cukup waspada bisa ditingkatkan ke action, misalkan di titik yang menjadi resistan bisa menjadi target kenaikannya, tapi bisa juga menjadi supply ketika harganya sampai di situ dan orang mungkin akan buang barang di situ. Buang barang pun mungkin nggak semuanya karena masing-masing orang memiliki time frame yang berbeda, apalagi ini barang mendunia. Bukan mendunia itu artinya ditradingkan di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Jadi apakah mungkin orang-orang janjian kita mau jualan di situ gitu. Tapi dari apa yang terlihat di chart kita akan tahu di titik mana kira-kira kita akan waspada seperti itu. Nah, di sini selalu saja untuk bicara target ini selalu saya bentang chart seperti ini. Sebenarnya untuk target teman-teman bisa lihat nih, ini masih jauh di atasnya masih banyak harga. Tapi sekali lagi ini bukan berarti akan disentuh di situ. Kita itu sebagai trader adalah bereaksi. Ketika harganya mau naik kita ambil action buy. Baru ketika mungkin turun dalam rentang tertentu dan juga dalam toleransi tertentu, teman-teman yang memiliki rentang apa ya istilahnya, toleransi penurunan tertentu mungkin sudah akan keluar. Tapi kalau beda kalau misalkan yang pegang di bawah seperti itu. Jadi ya gimana ya, kalau saya mau bilang seperti ini agak susah karena saya pegangnya di bawah harganya. Sedang teman-teman baru-baru aware ketika harganya sudah tinggi. Ya saran saya sih untuk yang pegang bawah cukup santai, untuk yang pegang atas mungkin harus lebih ekstra waspada mengamankan stop loss-nya. Untuk targetnya masih banyak ya. Target-target kemarin aja saya hanya mentarget di 2.500. Kenapa? Ya karena itu perkiraan adalah harga 1 tahun ke belakang. Itu adalah harga 1 tahun ke belakang, nggak usah muluk-muluk dulu. Kalau misalkan harga 1 tahun ke belakang sudah bisa dicapai, baru kemudian kita cari lagi gitu. Tapi ternyata teman-teman mulai ada yang, Pak, saya mau harganya kira-kira di berapa. Ini barang adalah pernah naik, terus kemudian turun. Oke. Dalam turunnya dia sudah mulai ada rebound. Di sini saya akan menggunakan the power of Fibonacci untuk mendeteksi pergerakan naik dia ya teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu. Di area ini agak susah ya. Kenapa? Karena ini long downtrend banget. Bukan long downtrend, ini sideways-nya panjang banget. Jadi mungkin saya akan pelan-pelan untuk melihat dulu. Saya akan perpanjang dulu, ini adalah dalam time frame daily. Dalam time frame daily pun Dogecoin sekecil ini kalau di iniin ya, kalau dibentang sekecil ini karena memang waktunya cukup panjang. Oke. Pelan-pelan saya akan cari dengan menggunakan trend base. Fibonacci yang akan saya gunakan trend base supaya memiliki validitas yang tinggi. Memang ada 2 jenis Fibonacci. Yang pertama adalah peak and true Fibonacci. Di mana peak and true Fibonacci ini adalah Fibonacci yang ditarik hanya dari swing low atau swing high atau swing high atau swing low tergantung arah trennya. Nah, ini adalah Fibonacci trend base Fibonacci, yaitu Fibonacci yang ditarik dengan menggunakan atau dengan berdasarkan pada penembusan tren. Jadi kalau tren belum terjadi penembusan, maka
belum kita gunakan. Nah, sebagai penjelasannya ya, kalau misalkan kita hanya menggunakan peak and through Fibonacci, mungkin kita bisa mencari resistan kenaikan Fibo itu seperti ini. Kenaikan doji itu seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan tren yang besar nih, dari swing high di sini ke swing low di sini, ini peak-nya, ini true-nya. Ini swing high atau peak-nya, ini swing low atau true-nya ya. Di mana resistannya di sini. Di 3100, 46, 50 retracement-nya di 58. Nah, kalau seperti ini kan tentu teman-teman akan sulit untuk mendapatkan support resist yang paling realistis. Kenapa? Karena tren ini terlalu besar. Makanya di pelajaran saya tentang trading, sering saya sampaikan bahwa teman-teman harus membreakdown tren itu dalam tren yang lebih kecil supaya mendapatkan harga yang realistis. Kenapa? Karena yang namanya trading itu bukan melihat dalam tren yang lebih besar, tapi dia akan membreakdown berjalan dulu dari tren yang lebih kecil. Apabila dari tren kecil itu dia tercapai, dia akan beranjak ke tren yang lebih besar. Begitu seterusnya sampai mencapai tren yang lebih besar. Oke, ini akan saya hapus semuanya. Ini akan saya hapus semuanya. Kenapa? Karena saya akan menggunakan tren yang paling kecil. Tren yang paling kecil bisa teman-teman menggunakan Fibo Trend Base ataupun Fibo Peak and Through. Nah, ini coba saya ambil dulu. Harus terjadi penembusan tren supaya cukup valid. Ya, kita akan naikkan dulu. Harus terjadi penembusan tren supaya cukup valid. Ini saya perbesar dulu aja. Oke, sebentar saya hapus dulu ininya. Ya, oke, seperti ini. Saya coba ya, saya tarik dulu. Kita ambil dari sini dulu, ini dari harga 3.700. Sudah terjadi penembusan tren, jadi titik ini boleh kita gunakan untuk swing high and swing low. Coba kita tarik dulu. Nah, di sini kalau kita menggunakan tren yang barusan saya bikin ini tren paling kecil yang saat ini kita gunain. Tapi ini lebih besar dari tren yang kemarin ya teman-teman. Kenapa? Karena tren kemarin, masih ingat kan? Tren kemarin saya itu tidak menggunakan ini, tapi dari sini ya. Jadi ini tren paling awal yang saya analisa. Di mana 50 retracement-nya adalah di 1600 dan udah kecapai kan? Trading base kita adalah dari tren yang paling kecil. 50 retracement-nya, target sementaranya di 1500, udah kecapai. Dan karena di 50 retracement udah kecapai, kita naikin trennya ke yang lebih besar di sini. Berikutnya, target kenaikan dari Dogecoin di 1936. Boleh dibilang sudah kecapai walaupun saat ini dia retest lagi di area itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena semalam sempat sentuh 23. Dan retracement, perihal video retracement-nya udah saya bahas di video yang 2 video dari sekarang. Ya. Jadi kalau tadi adalah membahas ketika kemarin naik sampai 2300 dan retracement sampai 1800-an, sekarang 1940. Jadi target pertama ini kecapai, ya. Lalu saya naikkan trend base-nya menjadi target kedua kecapai. Karena sudah kecapai, saya anggap saya bisa menaikkan tren berikutnya. Ya, tren berikutnya ini coba saya hapus. Ini trend base tadi yang saya gunain, coba saya gunain trend base ini. Ini juga boleh digunakan trend base ini. Apakah ada yang lebih besar atau mungkin kita ambil dulu dari sini boleh? Kalau tadi lupa saya batasin ya, saya garisin aja dulu, target-targetnya saya batasin dulu. Tadi 1600 ya. Target pertama 1600 kecapai ya, target kedua 1900-an kecapai. Target kedua saya batasin ya, saya garisin 1940-an kecapai. Nah, kalau kita menggunakan trend base yang baru atau kelanjutan dari pencapaian trennya, maka di sini 50 retracement-nya adalah di 27. 50 retracement-nya atau target ketiganya, ini yang pertama ya, di sekitar 1600, yang kedua di sini, yang ketiga di sini.
Nah, nanti apabila di 2700 itu bisa kecapai, kurang gede ya teman-teman. Nanti apabila 2700 ini bisa kecapai, ya misalkan dia sudah naik nih, misalkan nanti dia naik sampai, let's say misalkan dia naik sampai sini lah ya, berarti 27 kecapai, kita naikkan lagi Fibonacci-nya. Jadi Fibonacci yang ini kita hapus. Ini yang saya bilang bahwa kenaikan itu bertahap, if dan then-nya gitu loh. Nah kalau kita tarik dari sini, ini agak susah ya, karena apa? Karena ini dari dua titik yang saya pakai untuk ngambil tren, maka dia harus naik di, yang ketiga tadi lupa ya, yang ketiga belum saya gambar dulu. Yang ketiga saya gambar dulu supaya nggak lupa ya teman-teman. Yang ketiga itu 50 retracement di sini. Oke, sudah, berarti Fibo ini boleh saya hapus dulu ya. Nah, saya kembali ke penjelasan tadi bahwa untuk yang ketiga ini kalau kita tarik dari sini agak susah karena dia mesti naik di atas 27 sampai di 3,5. Ya. Jadi mungkin Fibo yang ini, Fibo trend base ini agak susah kita ambil. Bisa kita gunain trend base yang ini aja dulu. Yang di atasnya boleh nggak? Boleh. Nah ini juga boleh, sebenarnya ini kita bisa gunain sebagai trend base yang lebih besar. Jadi kita nggak gunain yang ini, tapi kita gunain yang ini. Jadi kalau misalkan udah sampai berikutnya itu kita langsung gunakan aja yang lebih besar di sini. Ada di sekitar 3,5 targetnya. Nah begitu. Jadi kalau teman-teman lihat nih di 1600, 1930, 2700, 3600. Ya itu kira-kira target-target yang ada di Dogecoin, yang mana ini saya dapat dari 50 retracement dari masing-masing tren. Begitu seterusnya. Sampai ketika misalkan yang di sini 3,5 itu kecapai, ya nanti langsung aja gunakan yang paling atas. Berapa? 58. Pasti banyak yang FOMO dan FOMO ya. Pesan saya, selalu saya pesankan bahwa volatilitas di cryptocurrency itu tinggi sekali, jadi jangan lupa untuk take profit. Karena dalam setiap pergerakan, itu tidak mungkin suatu pergerakan tuh naik terus, nggak mungkin. Ya, setiap kenaikan, ini juga ada. Jadi setiap tren besar naik, pasti akan ada pullback ya. Entah itu lama atau enggak, seperti itu, baru kemudian naik lagi. Seperti itu. Yang penting harus teman-teman lihat adalah ketika dia naik ini dia ada nggak yang namanya konsolidasi. Karena konsolidasi itu diperlukan untuk membentuk satu pondasi pergerakan yang bagus. Contohnya begini. Ya, contohnya begini. Kalau teman-teman lihat suatu barang yang naiknya seperti ini dibanding yang naiknya seperti ini, ya, kira-kira bagus yang mana? Ya, kalau ini mungkin naik, dia nggak sempat bikin konsolidasi after break, after consolidation, after flying. Tapi di sini, ini yang kanan, ini ada consolidation ya, di mana konsolidasi ini boleh diartikan sebagai reakumulasi. Kalau secara struktur, maka kenaikan itu adalah lebih robust atau lebih kuat yang kanan. Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan ketika dia naik, di resisten-resistannya apakah ada konsolidasi. Bagus kalau misalkan ada konsolidasi. Nah di masing-masing fase ini, atau istilahnya plafon, ini 1, ini 2, ini 3. Itu teman-teman melakukan lagi pengetesan koreksinya dengan menggunakan Fibo. Cek. Ya, seperti ini. Oh ternyata hanya sampai 23. Misalkan hanya sampai 23, berarti dia termasuk jenis koreksi ringan. Breakout lagi, nah tentu harus ada dorongan volume. Nah, nanti di sini teman-teman cek lagi. Oh, dari sini cek lagi. Oh, koreksinya sampai misalkan 50 retracement. Oh, wajar. Misalkan naik lagi,
cek lagi di sini. Oh, kenaikannya ternyata mengalami koreksi sampai 61. Wajar, ini sudah tinggi. Nah, kalau seperti ini kan tren kecil, tren kecil, tren kecil. Lalu kalau sudah kira-kira beberapa tren, teman-teman lihat itu sebagai big trend. Tarik Fibo yang lebih besar. Memang benar kalau dalam tren yang paling akhir, yang paling atas tadi, koreksinya mungkin sampai 61 retracement. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam bigger picture atau gambar yang lebih besar, ternyata koreksinya dia belum ada apa-apa bila dibandingkan dengan ketika kita tarik dari tren yang lebih besar. Ya, misalkan nih kita hapus. Ini saya hapus dulu yang ini. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Oh, ternyata koreksinya kecil aja. Koreksinya hanya sampai saya gambar ulang. Ternyata koreksinya hanya sampai 0 sampai 23 kalau dalam gambar yang lebih besar. Makanya di sini perlunya teman-teman untuk interchange atau switching antara tren-tren kecil ke tren yang lebih besar supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih sempurna. Jadi begitu ya kesimpulannya, Dogecoin masih banyak resistannya udah saya bahas tadi, resistan atau target-target itu bisa digunakan untuk target kenaikan dari Dogecoin ya. Sekali lagi ini bukan merupakan ajakan untuk membeli ya. Tetapi kalau teman-teman mau memang tetap membeli, sesuaikan dengan risk appetite masing-masing, lakukan analisa lagi dan juga volatilitas karena sangat-sangat tinggi, sebaiknya juga teman-teman harus take profit. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.